Sunan Derajat telah mengabdikan hidupnya untuk menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Sampai pada akhirnya beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Lalu kapan beliau wafat, dan di mana beliau dimakamkan, serta apa saja peninggalan beliau yang masih dikenang sampai sekarang, mari kita ulas bersama. Wafatnya Sunan Derajat. Sunan Derajat telah menghabiskan 36 tahun sisa hidupnya untuk mengajarkan Islam di dalam Duur. Sampai akhirnya beliau wafat sekitar tahun 1522 Masehi, dan meninggalkan ajaran yang masih menjadi panutan bagi banyak orang sampai saat ini. Makam Sunan Derajat dan peninggalannya. Setelah wafat, Sunan Derajat dimakamkan di perbukitan Derajat Paciran Lamongan. Makam beliau terletak di posisi paling tinggi dan berada di belakang. Sementara itu, di dekat makam, terdapat museum peninggalan Sunan Derajat, termasuk kumpulan tembang pangkur, gamelan, dan juga dayung perahu yang pernah menyelamatkan beliau. Hingga saat ini, peninggalan Sunan Derajat di Lamongan masih ada di kompleks makamnya. Pada pintu masuk cungkup Sunan Derajat, terukir angka tahun berbentuk Candra Sangkala Mulya Guna Pancawaktu, atau tahun 1531 Saka, atau 1609 Masehi, yang diduga sebagai tahun pembangunan, atau pemugaran makam itu. Sementara pada dinding luar langkan bagian barat, terlukis Candra Sengkala Memet, atau Sangkala dalam bentuk gambar, yang ditafsirkan dengan rumusan Segara Ombak Pinanah Tunggal, atau tahun 1544 Saka, atau 1622 Masehi. Angka ini diduga merupakan tahun perluasan cungkup makam, untuk menampung peziarah yang terus meningkat di area kompleks makam Sunan Derajat. Sementara peninggalan-peninggalan Sunan Derajat yang masih ada, tersimpan dengan rapi di Lamongan. Beberapa peninggalan tersebut, diantaranya adalah sisa-sisa perangkat gamelan, mulai dari bonang, angklung, ketuk, rebab, gender, dan saron. Yang mana perangkat angklungnya dilengkapi dengan hiasan singa mengkok, yang pada akhirnya lebih dikenal oleh masyarakat, dengan julukan gamelan Singo Mengkok. Warisan budaya tersebut, sekarang disimpan di Museum Sunan Derajat. Uniknya, dari unsur-unsur yang ada pada gamelan Sunan Derajat ini, ternyata jenisnya sama dengan unsur-unsur gamelan yang ada pada abad ke-18. Jadi bisa disimpulkan, bahwa tampaknya bentuk gamelan itu tidak banyak mengalami perubahan sejak zaman Sunan Derajat. Selain gamelan, Sunan Derajat juga menulis tembang pangkur, untuk membantu media dakwahnya, yang kemudian berasimilasi dengan perkembangan sastra Macapat pada akhir abad ke-15. Dan uniknya lagi, ada pihak yang menjelaskan, bahwa pangkur sendiri, sebenarnya adalah sebuah singkatan, yang kepanjangannya adalah Pangudi Isine Al-Quran. Hampir setiap hari sepanjang tahun, makam Sunan Derajat selalu dipenuhi oleh para peziarah. Karena walaupun beliau telah wafat, akan tetapi jasa beliau teramat sangat besar dalam menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Apakah kalian juga sudah pernah ziarah ke makam Sunan Derajat, atau kalian baru merencanakan untuk ziarah ke sana? Yang terpenting saat berziarah, kalian harus senantiasa ingat, bahwa kita hanya berusaha mendekatkan diri dengan waliullah, sementara saat berdoa tetap ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menodai makam seorang wali kesayangan Allah dengan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Artinya berziarahlah dengan niatan yang benar. Atau bagaimana pendapat kalian tentang makam serta peninggalan Sunan Derajat ini? Jika ada data yang kurang, ataupun berbeda paham, silahkan tuliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama. Dan kalau kalian suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Sampai ketemu lagi di video Ikin Production selanjutnya.